Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah ini. Dan inilah saat yang baik untuk kita bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sekali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita akan satukan hati dan kita akan berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita sekalipun melalui online, ya, di ruang tamu Bapak Ibu Saudara sekalian, di kamar dan dimanapun Bapak dan Ibu Saudara sekalian berada. Mari satukan hati dan kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur di hadapan-Mu oleh karena kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan setiap hari, setiap kali. Inilah saat yang baik bagi kami Tuhan untuk bersekutu bersama dengan saudara seiman. Kami mau sepakat sepaham, kami mau seiman bersama-sama menghadap Tuhan. Yang kami kenal, yang kami ketahui dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami percaya di saat kami berhimpun, 2-3 orang bersekutu, maka Engkau Tuhan hadir di tengah kehidupan kami. Maka berkatilah ibadah ini, dari awal hingga akhirnya nanti, semuanya dalam berkat kasih karunia Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu. Dan biarlah kami boleh bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Karena kami tahu bahwa pertolongan kami semua datang daripada pihak-Mu ya Tuhan. Allah yang telah mencipta langit dan bumi. Kiranya turun atas kami sekalian berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib. Yaitu saat kami berbakti kepada Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom GBI Jemaat, GBI Bawangan dan juga setiap saudara yang menyaksikan live streaming yang ada. Mari kita bawa pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Berikan pujian kita yang terbaik. Beri syukur kita yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak kita sembah. Layak terima pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak
Haleluya. Haleluya. Sebab Dia Tuhan yang layak kita sembah. Dia Tuhan yang layak kita tinggikan. Dia Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kita jauh di luar dari apa yang kita harapkan. Dia selalu menjawab dan memberi yang terbaik, jawaban yang terbaik di waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus
Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Saudara, mungkin saat-saat ini kita semua di dalam kegelisahan karena sakit penyakit, mungkin karena pandemi yang tidak kunjung usai. Tetapi jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti dan menyerah, karena Dia bekerja di dalam waktunya. Izinkan Tuhan bekerja di dalam waktu Tuhan, karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kita semua. Shikara lamaya, syukura lamaya. Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Dia Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita berharap penuh kepadanya dan berserah penuh kepadanya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ini saat yang baik untuk kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat yang indah ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema sukacita dan sehati. Di dalam Roma pasal 15, ayat yang pertama hingga ayat 13, namun demikian hanya beberapa yang kita akan baca. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian bisa membaca secara penuh di rumah masing-masing. Namun mari kita akan kembali berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari lembutkan hati kita supaya kita boleh mendengar dengan sebaik-baiknya, meresapinya di dalam hati dan kita akan melakukan. Amin Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam kerajaan surga, kami kembali menundukkan diri. Kami taat dalam otoritas-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi kami dan memberikan kami hikmat pengertian supaya firman ini boleh kami tangkap dan kami percaya kebenaran akan membawa kami kepada kasih karunia Tuhan. Berkati pemberitaan firman ini ya Tuhan, dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini berbicara tentang sukacita dan sehati. Sukacita dan sehati ini sesuatu yang berkaitan erat. Kalau kita bisa sehati, maka akan ada sukacita. Tetapi kalau kita ini tidak sehati, nah akan muncul konflik.
akan muncul pertengkaran, bahkan perselisihan. Ya, dan itu sangatlah perlu kita hindari. Jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Betapa indah kalau kita bisa rukun. Betapa baiknya kalau kita bisa bersatu. Kita melihat ya dua negara tetangga, Rusia dan Ukraina. Tadinya bernama Uni Soviet, saudara. Uni Soviet, ya namanya Uni satu. Tetapi kemudian terpecah, ya lepas antara Rusia dan Ukraina. Dan sekarang mereka sedang berperang karena mereka ada perselisihan, perbedaan pendapat, dan lebih lagi ya, dan lain sebagainya. Ini memang berkaitan dengan politik, tetapi kita tahu bahwa betapa mahalnya yang namanya kedamaian, saudara sekalian. Ya, begitu beberapa hari saja terjadi, kerusakannya sudah bisa kelihatan. Orang yang tidak bisa sepakat, tidak bisa sehati, itu merusak. Nah, kita bersyukur di negara Indonesia. Di negara Indonesia ini saudara sekalian, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya banyak suku, bangsa, bahasa, ya, agama. Banyak saudara sekalian. Tetapi kita bisa disatukan. Ya, disatukan, dan ini merupakan suatu keindahan dan jangan sampai kita merusaknya. Nah, oleh sebab itu mari kita akan belajar di dalam Roma pasal 15. Kita mulai dengan ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Puji Tuhan, kita punya teladan yang baik. Bagaimana Kristus bisa menyatukan semua pihak, berbagai kalangan. Kita tahu Yesus dikelilingi oleh orang-orang. Dan Yesus sadar bahwa dia tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi dia mencari supaya orang lain senang ketika ada keberadaannya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus selalu kemanapun dia pergi menaruh belas kasihan. Maka kita melihat mujizat bisa mengalir. Mujizat Yesus mengalir dengan deras ketika dia lihat ada orang yang sakit yang perlu ditolong maka disembuhkan. Maka kita mendengar, kita membaca dan berulang-ulang kita tahu Yesus punya kuasa menyembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan, sakit dari sejak lahir disembuhkan, yang sakit ayan disembuhkan, bahkan yang kerasukan setan diusir setan dalam nama Yesus. Saudara, kuasa itu ada dalam diri kita dan kita bisa melakukan. Asal kita tidak mencari kesenangan diri kita sendiri, kita tidak egois saudara sekalian. Tapi justru ketika kita kuat, kita merasa kuat saudara sekalian, mari kita yang merasa kuat mau menanggung saudara kita yang sedang dalam kelemahan, yang sedang dalam kekurangan. Ya, setiap kita, mari jangan hanya sekedar fokus mencari kesenangannya sendiri. Jangan hanya fokus dengan apa yang kita suka, tetapi mari kita fokus dengan apa yang orang lain bisa suka, dengan keberadaan diri kita, dengan keadaan diri kita. Mari bangun hidup kita seperti Yesus. Lihat, sekalipun Yesus mengalami masa-masa yang sukar, dia dicerca, dihina, dia punya kuasa untuk pergi. Dia punya kuasa untuk lari saudara sekalian. Dia punya kuasa untuk menghindari, tetapi tidak.
dia tetap menjalani proses itu. Bahkan kita tahu pada akhirnya dia harus dihina, dia dikhianati bahkan oleh murid yang dikasih, dia ditampar, dia dipukul, ya dia dinistakan sedemikian rupa, bahkan akhirnya dia harus memanggul salibnya, naik ke Gunung Golgota, mati. Ganti siapa? Ganti kita. Dan kita melihat bagaimana peran Tuhan Yesus akhirnya menyatukan kita dengan kasih Bapa yang di dalam kerajaan surga. Oleh karena pengorbanannya, maka kita yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Kenapa? Tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Yesus yang ada di dalam kerajaan surga turun bagi kita. Dia menanggung dosa kita, menanggung segala permasalahan-persoalan kita. Dia menanggung saudara sekalian supaya apa? Kita diselamatkan. Dan ini hal yang luar biasa yang harusnya menjadi keteladanan yang bisa kita contoh, ya, yang bisa kita teladani dalam hidup ini. Dan Yesus membuktikan sesuatu yang mustahil karena manusia berdosa maka terpisah daripada kekudusan Tuhan. Oleh karena pengampunannya sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita mendapatkan anugerah pengampunan dosa, kita diputihkan. Dan dosa kita merah seperti kermisian, putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, hitam seperti kain kesumba. Akan putih seperti bulu domba. Tuhan Yesus melupakan dosa kita, membuang jauh segala pelanggaran kesalahan kita supaya apa? Kita bisa bersatu dengan Bapa. Kita bisa sepakat seiman dengan Bapa. Ini hal yang luar biasa, ya. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, betapa indah kesepakatan atau kesehatian. Kesepakatan atau kesehatian ini akan memunculkan yang namanya sukacita. Ada sukacita yang mendasar dalam diri kita yang membual keluar. Rasanya enak loh kalau kita bisa sepakat, sehati, ya kan? Indonesia punya satu istilah yang luar biasa, musyawarah untuk mufakat. Ini hal yang luar biasa yang dimiliki oleh budaya Indonesia. Mari kita musyawarah, kita bicarakan, kita sama-sama diskusikan dan kita mencari kemufakatan. Kita mencari kesamaan pendapat. Kita mencari solusi sama-sama. Kita mencari jalan keluar yang terbaik yang menguntungkan semua pihak. Dan itu butuh yang namanya kerendahan hati dan kita butuh yang namanya tidak mementingkan diri sendiri dan itu membutuhkan yang namanya meruntuhkan keegoisan. Kita tidak bisa egois untuk mencari musyawarah untuk mufakat. Oleh sebab itu budaya yang sangat baik ini jangan sampai kita tinggalkan. Harus ditumbuh kembangkan. Bersyukur untuk Indonesia. Amin saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, jika kita ini menjadi sehati di mana kita bisa menanggung yang lemah. Kita tidak egois dengan diri kita sendiri saudara sekalian. Kita mau menanggung banyak orang yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah, maka yang lemah akan menjadi kuat. Sehingga banyak orang yang akan menjadi kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan bersama. Saudara. Oleh sebab itu saudara sekalian, kesatuan ini penting. Satu lidi mudah dipatahkan, tapi kalau lidi ini dalam jumlah yang banyak seperti sapu, maka akan sukar untuk dipatahkan. Itulah persatuan dan persatuan membutuhkan yang namanya kesehatian, kesepakatan. Saya percaya Presiden Putin dari Rusia sangat tidak sepakat dengan Presiden Ukraina. Buktinya apa? Invasi dilakukan. Itu pasti sudah sampai di puncak
keputusasaan karena tidak bisa memunculkan kesepakatan, kesehatian. Akhirnya rusak saudara hubungan yang sudah ada sekian puluh tahun. Nah saudara sekalian, lihat kehidupan ini saudara. Kalau di dalam keluarga itu bisa sepakat, kita happy saudara. Ya, kita sukacita. Tetapi kalau di dalam keluarga tidak sepakat, antara orang tua dan anak tidak sepakat, maka yang muncul kayak seperti perang dingin dalam rumah. Ya. Demikian juga kalau hubungan yang lain. Misalkan istri dan suami, menantu dengan mertua yang tidak sepakat. Mungkin masalahnya sepele soal masakan. Tetapi karena masakan tidak sepakat rasa, maka yang muncul rasa yang tidak enak. Padahal masakannya enak saudara. Oleh sebab itu sepakat itu penting. Memunculkan sukacita. Nah kalau keluarga ini sepakat, sehati, bersekutu bersama dalam gereja, maka gereja akan berisi orang-orang yang sepakat, saudara. Nah orang gereja yang berisi orang-orang yang sepakat ini akan memunculkan gereja yang happy, gereja yang sukacita, gereja yang bahagia. Sehingga orang akan merindukan datang ke gereja. Walaupun bukan hari Minggu. Senang saja tinggal dalam gereja seperti rumah kedua. Kenapa? Karena ada kesepakatan. Bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman dalam satu keluarga, bersama-sama dalam gereja. Itu gereja yang hidup saudara. Dan itu luar biasa kalau terjadi di dalam Gereja Betel Indonesia, khususnya jemaat Gereja Bawangan 56 Semarang. Haleluya, katakan amin saudara ya. Oleh sebab itu mari sepakati dalam kehidupan kita. Nah di dalam kita belajar kesepakatan, kesehatan dalam keluarga dan gereja, hal itu bisa menular untuk kita kerjakan di dalam dunia bisnis. Nah di dalam dunia bisnis ini saudara sekalian, kalau sepakat jalannya lancar. Tapi kalau bisnis tidak sepakat, wah. Yang pimpinan punya misi begini, yang bawahan punya misinya seperti ini, enggak ketemu, akhirnya ribut. Nah perusahaan bisa bangkrut. Tetapi kalau antara atasan dan bawahan sepakat bekerja bersama-sama, etos kerja bisa naik, maka bersama-sama antara karyawan dan atasan akan memberikan yang terbaik, perusahaan maju, kesejahteraan bertambah bagi karyawan dan seluruh pemilik perusahaan. Perusahaan bisa berkembang maju, perusahaan semakin besar, perusahaan akan semakin meningkat dan memberikan dampak kesejahteraan pula bagi banyak orang, bahkan lingkungan masyarakat sekitar. Puji Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk kita belajar bagaimana kita dapat bersukacita karena memiliki kesehatian. Dan kita belajar dari kitab Roma. Nah yang pertama saudara sekalian adalah mari kita membangun saudara seiman. Yang pertama. Roma pasal yang 15 ayat yang kedua tadi, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Nah inilah hal yang pertama saudara sekalian, mari kita membangun saudara seiman. Dimulai dari hal itu. Mari punya pemikiran tidak kita menjadi orang yang egois, mau menang sendiri. Mau jaya sendiri, mau mendapatkan sebanyak-banyaknya seorang diri. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang egois semacam itu saudara sekalian. Kita harus menyadari di sekeliling kita
Ada orang-orang yang sama-sama ingin maju. Ada orang yang sama-sama ingin bergerak. Ada orang yang sama-sama ingin mendapatkan kesejahteraan. Jangan sampai ketika kita mengejar kesejahteraan harus menyenggol kiri kanan. Jangan karena kita ingin naik kita menginjek bawahan. Nah itu jangan sampai terjadi. Tetapi kerinduan kita adalah supaya yang sebelah-sebelah senang, sebelah-sebelah senang. Ya teman kita senang, rekan kita senang, keluarga kita senang, tetangga kita senang, maka kita senang. Kita punya sukacita yang sebenarnya. Nah, oleh sebab itu saudara, sekalipun manusia ini adalah pada dasarnya makhluk yang egois, tetapi mari kalau kita ini di dalam Tuhan, saudara sekalian, orang yang di dalam Tuhan kita percaya kepada Yesus Kristus, Yesus adalah kasih, amin. Bahwa tetapi manusia itu harusnya memiliki kasih Tuhan yang berpusat kepada Tuhan. Manusia tidak berpusat kepada kesenangannya sendiri, tapi manusia berpusat kepada Tuhan yang menghendaki kita untuk mengasihi sesama. Untuk menyenangkan orang-orang juga di sekitar kita. Kita tidak hanya fokus pada kehidupan kita sendiri, kesenangan pribadi, tetapi kita mau juga berkorban waktu, tenaga, ya, bahkan dana saudara sekalian. Ya untuk orang-orang di sekitar kita, khususnya saudara-saudara kita yang seiman lebih dulu. Nah, sesama orang Kristen harus saling mendukung. Mari kita membangun persaudaraan secara iman ini semakin kuat, semakin erat. Ya, kita tidak boleh kita menang-menang sendiri, tapi kita menyadari ada orang-orang di sekitar kita sehingga kita boleh berbagi, saudara sekalian. Nah, orang Kristen jangan hanya fokus pada kesenangannya pribadi, tetapi mari dukung orang-orang di sekitar kita. Milikilah jiwa yang rela berkorban sehingga kita memunculkan belas kasihan seperti Yesus. Ya, seperti Yesus, saudara sekalian. Bersedia untuk menjumpai yang menderita, yang sakit, yang papa, saudara sekalian. Supaya ada pertolongan Tuhan melalui hidup kita. Maka kita bisa membangun saudara-saudara seiman untuk tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana sesuai dengan kitab Roma kita belajar. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Yaitu memuliakan nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, yang kedua saudara sekalian, bagaimana kita bisa sepakat, bisa sehati dan itu menghasilkan sukacita sejati dalam diri kita, yaitu kalau kita bisa bersama-sama memuliakan Tuhan. Ya, saudara sekalian, memuliakan Tuhan. Sebagai gereja, hidup kita ini saudara sekalian, kita ini dikenal dunia dengan apa? Dengan hubungan yang erat, hubungan yang akrab, mesra satu dengan yang lain. Coba bayangkan kalau orang Kristen justru memunculkan perselisihan dan pertengkaran. Nama Tuhan tidak dimuliakan, justru mereka akan mencemooh. Kita lihat bagaimana suatu keadaan di mana munculnya perselisihan pertengkaran menimbulkan cercaan kepada Tuhan. Masa orang Kristen kok bertengkar? Masa sesama-sama orang Kristen kok adu mulut dan lain sebagainya. Nah ini sungguh tidak baik dipandang dari sudut apapun, kita harus menolaknya saudara ya. Nah saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 35 dikatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu apa saudara? Saling mengasihi. Jadi orang yang saling mengasihi adalah indikator yang baik kalau dia itu adalah murid-murid Tuhan Yesus.
Bukan hanya sekedar orang yang kita kenal, bukan hanya sekedar orang yang kita dekat, bukan hanya sekedar orang yang berbuat jasa baik kepada kita, bahkan kepada musuh kita pun kita harus mengasihi dan berdoa baginya. Oleh sebab itu saudara sekalian, itulah indikator kenapa kita menjadi murid Kristus. Saya percaya semua adalah murid Tuhan, amin. Ya, saudara bisa katakan amin bersama-sama bahwa kita adalah murid Yesus. Mari kita katakan 1, 2, 3, saya murid Yesus. Amin. Nah saudara sekalian, kalau engkau menjadi murid Yesus, maka ada tuntutan bagi kita untuk kita saling mengasihi. Nah alangkah indahnya kalau kita saling mengasihi, akan munculkan yang namanya sukacita. Sekalipun memang kalau kita ini mengasihi saudara, kadang kita harus berkorban perasaan. Kadang kita harus berkorban saudara sekalian menekan ego. Ya, kadang yang dikasih juga tidak mengerti, tidak memahami, menyalahpahami. Ya, kadang banyak yang kurang ajar, ngerjani saudara. Ya, tetapi tidak apa-apa. Sebagai murid Tuhan, mari terus belajar untuk mengasihi saudara-saudara kita. Selebih lagi adalah saudara-saudara kita seiman. Ya, saudara sekalian. Nah, kalau dunia ini melihat orang itu berselisih, itu buruk sekali. Dan itu akan mencela nama Tuhan, tidak memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita selalu mengusahakan kasih, mengusahakan pengampunan yang tulus, serta menerima ya sesama kita, khususnya saudara seiman, saudara sekalian, supaya apa? Supaya Tuhan itu dimuliakan, agar nama Tuhan dimuliakan, agar nama Yesus Kristus diagungkan tinggi. Dan itu akan memunculkan sukacita yang sejatinya. Lalu saudara sekalian, yang ketiga adalah bahwa bagaimana kita bisa sepakat, bisa sehati sehingga memunculkan sukacita, yaitu ketika kita berlimpah dalam pasal yang ke-13 ayat yang terakhir dari Roma 15 dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dalam segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, mari pengharapan kita hanya kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, memberikan penghiburan. Karena terkadang dunia bisa memberikan respon atau memberikan feedback yang negatif, sekalipun kita memberikan yang positif. Enggak apa-apa, biarin. Allah bisa membalikan yang buruk menjadi yang baik. Jangan kita membalas, tetap mengasihi, tetap memberi diri untuk membuat orang lain senang, sukacita. Jangan takut untuk berbuat baik. Kalau kita memang mengasihi, kita tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu saudara, Tuhan sendirilah yang akan bekerja dalam diri kita. Dan dia sanggup membalikkan keadaan, bahkan dia sanggup mengubah isi hati manusia. Oleh sebab itu, oleh karena iman, supaya oleh Roh Kudus kita ini berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan ketika kita punya pengharapan, kita ada sukacita. Orang yang putus pengharapan, maka tidak ada sukacita. Orang putus asa, akhirnya stres, depresi. Tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi orang yang punya pengharapan, dia akan tetap menghadapi hari esok dengan semangat. Seperti sinar matahari pagi, kita percaya janji Tuhan. Seperti sinar mentari pagi yang pasti terbit, kita percaya dengan pengharapan kepada Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Oleh sebab itu saudara sekalian, yakin penuh di dalam Tuhan ada pertolongan dan dia sanggup membuat kita indah pada waktunya. Amin saudara sekalian ya. Nah saudara sekalian, memang tidak mudah untuk menerima sesama kita, khusus yang mulai bertumbuh dalam kedewasaan saudara sekalian. Untuk dapat menerima proses Tuhan. Terkadang mereka boleh berbolak-balik saudara sekalian. Bahkan orang yang sudah lama pun ikut Tuhan bisa berbalik saudara sekalian. Kalau ada terpaan, ada terjangan masalah, ada persoalan yang begitu berat, mereka seringkali berbalik. Fine. Saudara sekalian, tetapi bukan kita, itu yang penting. Ya, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan
ada pertolongan yang tepat pada waktunya. Ya, oleh sebab itu saudara tetap di dalam Tuhan. Maka sebagai penutup saudara sekalian, bawa Roh Kudus dalam diri kita. Masukkan dalam diri kita, biarlah dia berperan dalam diri kita. Biarlah Roh Kudus sendiri berotoritas mengubahkan seluruh keputusan kita. Biarlah Roh Kudus berperan untuk mengendalikan kita. Maka saudara sekalian, biarlah Roh Kudus akan menolong dan menguatkan kita serta memberikan pengharapan agar dapat berdamai dengan sesama kita, khususnya saudara-saudara kita yang seiman. Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu saudara, kita akan mendapatkan sukacita besar karena Tuhan memberi kekuatan, ya Roh Kudus menguatkan kita untuk kita punya hubungan yang baik dengan sesama orang, dengan sebanyak-banyaknya orang. Sehingga dengan demikian ada persatuan, ada kesatuan, kesepakatan, kesehatian yang memunculkan sukacita yang besar. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sekalian diberkati, amin. Mari oleh sebab itu saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa saudara sekalian. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini mengajar kami. Supaya kami untuk terus mencari kesepakatan, kesehatian di antara saudara-saudara, khususnya saudara seiman. Kami percaya di sana ada kesatuan, ada sukacita yang besar. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Biarlah Roh-Mu yang kudus senantiasa menolong kami, menghibur kami. Kami rindukan kesatuan di antara keluarga kami, anggota keluarga, di antara keluarga kami. Demikian juga kesatuan di dalam gereja kami. Dan kesatuan di dalam kami berusaha, bisnis, pekerjaan, di ladang perdagangan kami. Tuhan tolong. Supaya kami semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Tidak berbalik. Dan pengharapan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Biarlah firman-Nya sederhana ini Tuhan. Kami landaskan di dalam nama-Mu yang ajaib. Yesus Kristus. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di balik salib-Mu. Dan nama-Mu saja dimuliakan, diagungkan tinggi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur, persepuluhan, dan korban khusus yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah dan sukses dalam pekerjaan dan bisnis. Jemaat tetap dapat memberikan persembahan melalui transfer BCA dengan nomor rekening 0099813000 atau scan kode QR gereja kita. Bagi jemaat yang terpaksa ibadah melalui streaming dapat mengikuti di kanal YouTube kita, GBI Bawangan Official. Dan bisa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng untuk dapat mengingatkan pada waktu yang datang. Untuk sementara waktu, ibadah YCC, BB Kids, dan BBI ditiadakan terlebih dahulu dikarenakan kondisi COVID yang berkembang. Maka dari itu, kita berdoa bersama-sama agar kondisi cepat membaik dan dapat beraktivitas seperti biasa kembali. Ibadah Raya 1 dan 2 kita akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang kita dengan membawakan tema 7 Jemaat Mula-Mula. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus diharapkan jemaat dapat mempersiapkan diri. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. See you, God bless you, and Jesus love you. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita di ujung ibadah kita. Mari kembali kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Terlebih khusus saya mengingatkan untuk minggu depan kita ada perjamuan kudus. Maka persiapkan diri kita. Biarlah kita berdoa, mohon Tuhan pengampunan ya. Siapkan betul-betul supaya kita layak untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sekarang berdoa di hadapan-Mu, mohon belas kasih sayang Tuhan. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa dan menaruh hati untuk negara Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Dan kawasan Eropa Timur yang sedang terancam kedamaian. Tuhan Engkau menolong ya Tuhan supaya ada solusi jalan keluar. Biarlah kedua anak-Mu yang mengenal Engkau boleh diingatkan akan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mereka kembali sepakat, boleh sehati, membangun negeri yang lebih baik. Tuhan Engkau menolong supaya akselerasi militer boleh dihentikan. Biarlah kerinduan ini ya Tuhan kami landaskan dalam kuasa-Mu. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk negeri dan bangsa kami Indonesia. Begitu banyak pulau, suku, kaum, bahasa, yang agama di Indonesia. Kami bersyukur untuk Pancasila. Kami bersyukur untuk Bhinneka Tunggal Ika. Kami bersyukur ya Tuhan. Indonesia tetap terjaga hingga saat ini, kami percaya itu karena lawatan-Mu. Kami terus berdoa untuk kesejahteraan Indonesia. Tutup bungkus ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Biarlah Indonesia semakin jaya, berkembang dengan luar biasa. Berikan pewahyuan bagi pemimpin kami. Diberkati Bapak Joko Widodo, diberkati Bapak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, diberkati Bapak Hendi, Wali Kota Semarang, diberkati Bapak Camat Ngayam Sari, Ibu Niken Lurah Siwalan. Kami percaya Tuhan, Engkau beracara atas pemimpin-pemimpin kami. Diberkati hidup mereka ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu hadir atas mereka. Engkau bertindak dengan kasih setia. Roh-Mu ada atas hidup mereka. Beri kesehatan dan kekuatan ya Tuhan. Demikian juga diberkati pemimpin-pemimpin kami. Bapak Rubin Adi Abraham, diberkati Bapak Gideon Rusli, diberkati Bapak Andreas Budi Utomo. Biarlah melalui kepemimpinan mereka Tuhan, GBI boleh semakin berkembang, semakin menjadi berkat bagi banyak bangsa. Berkati gereja-Mu di tempat ini, tutup bungkus dengan darah-Mu ya Allah. Penuhi Tuhan gereja ini dengan Roh-Mu, dengan keamanan, ketertiban, lingkungan sekitar. Biarlah Engkau bertindak dengan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Terpujilah kiranya nama-Mu, Engkau ajaib atas kami Tuhan. Sebentar kami boleh mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, Engkau memberkati setiap umat-Mu yang di rumah mereka masing-masing. Biarlah Roh-Mu turun atas mereka, memberi penghiburan, dan memberikan Tuhan pertolongan dalam masa-masa sukar. Engkau memberi jalan keluar. Diberkati dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Diberkati dengan hati yang gembira. Diberkati keluarga-keluarga ini. Biarlah keluarga mereka bersatu, sepakat sehati dalam segala hal. Tuhan memberkati rahmat anugerah-Mu ya Tuhan turun atas mereka. Dan sekarang Tuhan Engkau memberkati buah tangan mereka. Engkau memberkati Tuhan perdagangan mereka. Diberkati pekerjaan pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, mari kita angkat tangan dan kita berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan turun tangan atas hidup kita. Karena kita percaya Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan kita. Jemaat Tuhan kekasih Kristus, hormatilah Tuhan, ingat hari Sabat. Sekarang Engkau boleh kembali dan bawalah berkat damai sejahtera Allah Bapa, berkat kasih karunia Tuhan Yesus, serta persekutuan oleh kuasa Roh Kudus yang menyertai-Mu sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Di dalam hidupku, ku
ibadah berikutnya. See you, God bless you, and Jesus love you.